Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Amalia Pulungan, NIM 0104-2020-29 dari kelas Manajemen Dakwah B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode tafsir tematik. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi. Pembahasan mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk kita pelajari. Salah satunya mengenai hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga dengan maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Metode selanjutnya yang dapat kita gunakan untuk memahami hadis atau al-hadis al-maudhu'i, yaitu metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik ini, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena untuk mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan keperkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikannya kepada sahabatnya yang lain. Terkadang pula sebuah hadis di dalam riwayat yang satu berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang kita sampaikan secara ringkas, sedangkan dalam satu riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menjelaskan, sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis, maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya atau sanad, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka ia kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama. Karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Selain itu, di dalam hadis Nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum, sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti inilah hadis yang bersifat umum tersebut harus kita pahami secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis yang redaksinya bersifat mutlak atau pengertiannya luas, muqayyad atau pengertian terbatas, mujmal atau global, mubayyin atau penjelas pada topik hadis yang sama. Dalam kasus seperti ini, maka hadis mutlak yang harus kita pahami dengan pengertian yang muqayyad, sedangkan yang mujmal dipahami dengan yang mubayyin. Dengan demikian, maka kita akan dapat memahaminya. Hadis yang belum jelas maknanya harus disyarah atau kita tafsirkan oleh hadis yang sudah jelas maknanya. Disinilah letak pentingnya menggunakan metode tematik atau al-hadis al-maudhu'i di dalam memahami hadis Nabi, atau juga dikenal dengan cara jama'u al-riwayah atau mengumpulkan riwayat hadis. Karena bila hanya memahami hadis yang dengan satu riwayat saja, padahal ia memiliki riwayat yang lain, rentan sekali terjadi kekeliruan dalam memahami maksudnya. Bahkan lebih parah lagi, berdampak pada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Menurut Ali Mustafa Yakub,
Berikut ini ada beberapa langkah yang harus kita tempuh ketika hendak memahami hadis dalam metode tematik. Yang pertama, harus mengumpulkan semua riwayat hadis dalam tema yang sama. Yang kedua, mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan cara menyeleksi yang sahih dan yang dhaif. Yang ketiga, mengambil hadis yang sahih dan membuang yang tidak sahih, serta mengambil hadis yang dapat diamalkan atau makmul dan meninggalkan hadis yang sudah tidak berlaku seperti hadis yang sudah dinaskahkan. Keempat, mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas, lalu menyeleksinya dari teks-teks hadis dan petunjuk maknanya yang tidak jelas. Kelima, memahami atau menjelaskan teks-teks hadis yang tidak jelas, petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang sudah jelas petunjuk maknanya. Baiklah, demikian tugas dari saya, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.